Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ajar kali ini kita akan masuk ke salah satu materi paling fundamental dalam machine learning, yaitu Support Vector Machines atau SVM. Materi ini kita mengacu kepada kuliah yang telah diberikan oleh Profesor Mehriyar Mohri, salah satu tokoh besar di bidang teori pembelajaran. SVM ini adalah algoritma yang sudah cukup lama tapi tetap sangat relevan sampai sekarang. Di era deep learning saat ini, SVM itu memang tidak selalu menjadi pilihan pertama. Tetapi ketika data set itu tidak terlalu besar atau ketika datanya berdimensi tinggi seperti data teks, SVM itu sering menjadi juaranya. Bahkan sampai sekarang banyak sistem NLP atau Natural Language Processing yang klasik, kemudian bioinformatika, dan juga face recognition berbasis fitur itu masih memakai SVM. Jadi pada hari ini kita akan melihat dari mana teori SVM itu berasal, apa intuisi di balik margin, apa itu support vector, bagaimana SVM bekerja ketika data tidak sempurna, dan mengapa algoritma ini punya jaminan generalisasi yang sangat kuat. Nah, kita akan belajar dengan materi yang telah disiapkan ini. Jadi silahkan diperhatikan dan disimak betul-betul video ajar pada kali ini. Oke. Baik, sebelum masuk ke SVM, kita mulai dulu dengan masalah dasar, yaitu binary classification atau klasifikasi pada dataset dengan kelas atau label hanya 2 saja. Misal kita punya data pelatihan berupa pasangan XI, YI, di mana I itu dimulai dari 1 sampai dengan M, ya. I-nya dari 1 sampai dengan M. Nah, di sini diberitahukan bahwa YI itu adalah kelas yang berisi hanya 2 kemungkinan, kalau tidak minus 1 ya plus 1, 2 kelas. Jadi tugas kita adalah mencari sebuah fungsi matematika yang bisa memprediksi data baru dengan benar. Di sini kita anggap data diambil secara IID, atau artinya datanya itu kita dapatkan saat training berasal dari distribusi yang sama dengan data yang akan kita uji, atau data yang akan kita uji pada saat testing. Nah, maksud dari distribusinya sama itu artinya ingat ya, ketika latihan dan juga kemarin ada project itu kan di soal saya meminta kalian untuk membagi dataset menjadi 2 bagian, yaitu data training dan data testing. Jika data training dan data testing itu dari dataset yang sama, maka itu yang disebut distribusinya sama. Oke. Ini penting supaya model yang kita latih nantinya bisa bekerja di dunia real, bukan hanya di data training saja. Ruang hipotesis kita adalah himpunan semua classifier linear. Itu artinya kita hanya memilih fungsi-fungsi yang berbentuk garis lurus saja, atau di dimensi yang lebih tinggi kita sebut dengan hyperplane. Inti dari pembelajaran di sini adalah mencari classifier yang generalization errornya kecil, bukan hanya training error. Jadi ada pertanyaan, misal ya, ketika kalian itu melatih sebuah model machine learning, nah ternyata training errornya atau error saat training itu nilainya 0. Nah, ketika error kecil atau mendekati 0 itu pastikan modelnya bagus tuh. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika training errornya itu 0,
juga pasti bagus modelnya saat data testing? Nah, jadi jawabannya jelas tidak. Nah, di sini kita akan pelajari atau kita akan ketahui bahwa SVM itu akan sangat membantu untuk memahami kenapa margin itu lebih penting daripada sekedar nol training error. Ya. Oke. Nah, ini adalah topik yang dipelajari pada hari ini. Ada 3 bagian besar. Yang pertama, kita membahas SVM dalam kondisi ideal, yaitu ketika data bisa dipisahkan secara sempurna. Ini disebut separable case. Di sini kita akan membangun intuisi dasar SVM. Kedua, masuk ke dunia real atau dunia nyata. Non-separable case. Data sering bercampur dan ada noise. Kita akan melihat bagaimana SVM menanganinya dengan konsep soft margin. Kemudian yang ketiga adalah kita akan membahas margins guarantees, yaitu mengapa SVM bisa memberikan jaminan generalisasi yang sangat kuat. Jadi alurnya mulai dari ideal, realita, dan teori generalisasi. Dengan alur ini kalian akan mendapatkan gambaran lengkap dari algoritma SVM. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti pertama. Hyperplane linear itu kita anggap sebagai classifier. Nih, hyperplane itu yang ini, garis miring ini ya, yang dari kiri ke kanan ini. Kiri atas ke kanan bawah. Jadi kalau diformulakan sebagai formula matematika, jadi sederhana saja, yaitu sin ini hyperplane ya. Fungsinya adalah sin dari W dikali X ditambah B. Jadi sin atau SGN ini adalah fungsi tanda ya, plus minus. Kemudian X ini adalah datanya, data dari dataset. W ini adalah bobot, B ini adalah koefisien. Jadi kalau hasilnya positif, maka kelasnya adalah plus 1. Kalau hasilnya negatif, maka kelasnya adalah minus 1. Oke, sekarang kita anggap plus 1 itu adalah titik-titik warna biru, minus 1 adalah titik-titik warna merah. Nah, yang menarik itu adalah bukan fungsinya. Bukan fungsi dari hyperplane ini, bukan. Tetapi bagaimana garis dari ini hyperplane ini diletakkan pada dataset, atau bagaimana garis ini ditempatkan di dataset. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di awal datasetnya itu tidak ada garis ini. Bayangkan datasetnya itu masih ngacak ya, belum bisa dibelah menjadi 2. Nah, jadi yang menarik dari linear separation ini adalah bagaimana kita menaruh garis hyperplane linear ini sehingga datasetnya betul-betul bisa menjadi terbagi 2 kelas. Nah, jadi disinilah konsep margin muncul. Margin adalah jarak titik data terdekat ke hyperplane. Kita ingin margin ini sebesar mungkin. Nah, ini ya, margin adalah jarak titik terdekat ke hyperplane. Nah, titik terdekat di sini misalnya yang untuk merah, kelas merah atau kelas minus 1 itu adalah yang titik ini. Kemudian kalau untuk yang kelas merah, kelas biru adalah ini titiknya. Nah, sekarang kita bayangkan kalian membuat pagar pembatas yang membatasi antara 2 kelompok orang. Kalau pagarnya terlalu dekat ke salah satu pihak, maka sedikit gerakan saja membuat mereka bersinggungan. Tetapi kalau pagarnya jauh dari keduanya, situasinya lebih aman. Jadi hyperplane yang aman inilah yang SVM cari.
Jadi maksudnya kalau misalnya gambar hyperplane linear ini itu terlalu mepet ke biru misalnya, ternyata ada gerakan di data biru atau orang-orang dengan kelompok biru ini ternyata malah nempel dia ke hyperplane ini. Ternyata kalau misalnya gerakannya kasar, malah dia nyebrang, akhirnya masuk ke kubu merah. Nah ini kan sensitif ya. Jadi kita itu maunya mencari hyperplane yang betul-betul membagi kedua belah pihak kelas ini itu dengan jelas. Jadi yang kita mau cari marginnya itu sebesar mungkin. Kalau bisa kita tahu naruh garis linear ini itu betul-betul jauh dari kedua kubu biru maupun kubu merah, atau kelas plus 1 atau dengan kelas minus 1. Nah, jadi hyperplane inilah yang dicari SVM atau kita istilahkan hyperplane yang aman. Nah, jadi di sini kita akan melihat bahwa margin ini memiliki peran yang besar dalam konsep generalisasi. Oke. Pada slide ini terlihat 3 garis, yaitu garis tengah adalah hyperplane, 2 garis lainnya yang putus-putus adalah margin. Hyperplane terbaik adalah yang memaksimalkan jarak ke titik terdekat kedua sisi. Jadi ingat ya, hyperplane terbaik adalah yang memaksimalkan jarak ke titik terdekat dari kedua sisi. Intuisi pentingnya adalah titik yang menentukan garis ini bukan semua titik. Jadi maksudnya adalah untuk membuat garis hyperplane ini kita tidak perlu menggunakan semua data yang ada. Kita cukup mencari atau menggunakan titik-titik yang paling dekat dengan garis pembelah dua ini, pembelah data menjadi 2 ini. Nah, kalau dari gambar ini berarti ada 6 ya. 3 di biru, 1 2 3, dan 3 di merah, 1 2 3. Nah, jadi kita hanya menggunakan titik yang dekat dengan hyperplane saja, bukan semua data. Nah, ke-6 titik inilah yang disebut dengan support vektor atau vektor-vektor pendukung. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Kalau satu titik jauh dari margin, apakah posisinya akan mempengaruhi garis? Misalnya data yang ini, biru ini, kanan atas, atau data merah yang kiri bawah. Apakah kalau misalnya mereka jauh dari hyperplane itu akan mempengaruhi kondisi garisnya? Jawabannya tidak. Jadi di sini informasi ini memberitahu kita bahwa SVM itu fokus pada titik yang penting saja, bukan seluruh dataset. Ia sangat efisien dan stabil terhadap noise ringan. Kenapa margin besar itu lebih bagus? Karena hyperplane itu menjadi lebih tahan terhadap perubahan kecil pada data. Jadi modelnya itu tidak mudah goyah atau robust istilahnya. Nih marginnya tuh yang ini ya, nih. Oke. Nah, di sini ada sifat penting, yaitu hyperplane itu adalah scale invariant. Invariant itu artinya tidak varians, atau varians itu kan artinya bervariasi. Kalau invariance berarti tidak bervariasi. Kemudian ada kata-kata scale invariant berarti menggunakan berapapun skalanya dia hasilnya tetap sama. Jadi misal kita mengalihkan W ini bobot ya, dan B ini juga nilai konstanta dengan bilangan apapun, misalnya 2 atau 3 atau 4. maka hyperplane-nya itu tetap sama.
Makanya disebut di sini skala invariance, scale invariance. Dia tahan. Nah, karena hal ini SVM itu memberi aturan khusus, yaitu nilai minimum dari modulus W dikali XI plus B itu dibuat sama dengan 1. Modulus itu adalah nilai positif ya. Maaf, ini bukan modulus tapi absolut. Saya lupa. Jadi ini ada aturan khususnya. Absolut dari W dikali XI plus P itu dibuat sama dengan 1. Jadi aturan ini memastikan margin itu terdefinisi dengan baik. Kemudian SVM memformulasikan masalah menjadi memaksimalkan 1 per jadi SVM itu memformulasikan masalah menjadi memaksimalkan 1 per ini adalah norm ya, norm dari W ini sebenarnya vektor ya, bobot berupa matriks yang kita bisa sebut juga vektor. Norm ini artinya norm dari sebuah vektor itu, elemen dari vektor itu dikuadratkan kemudian dijumlahkan baru diakar kuadrat. Nah, karena semakin kecil dari norm W, ini kita sebut norm ya, kita panggil norm dari vektor W, maka semakin besar margin yang dihasilkan. Jelas, ketika 1 dibagi bilangan yang kecil maka hasilnya besar. Semakin kecil semakin besar. Inilah yang menjadi dasar margin maximization. Intinya norm W atau norm vektor W itu merepresentasikan seberapa curam garis pemisah. Semakin kecil norm W, semakin stabil garis itu. Nah, ini adalah formulasi matematika resmi dari hard margin SVM, yaitu meminimalkan setengah norm vektor W dikuadratkan dengan syarat semua titik memenuhi YI dikali W vektor W dikali vektor XI ditambah B lebih besar sama dengan 1, di mana I elemen 1 sampai dengan M. Nah, yang penting kalian pahami di sini adalah ini adalah salah satu optimisasi cembung. Artinya hanya ada satu solusi global. Tidak seperti neural network yang bisa terjebak pada lokal maksima. Selain itu, masalah ini sangat relevan, yaitu norm dari vektor W yang kita minimalkan itu langsung berkaitan dengan margin yang kita maksimalkan. Jadi masalah optimisasi ini tepat sasaran. Titik yang persis memenuhi persamaan sama dengan 1 adalah kandidat support vektor. Di sini kita akan melihat bagaimana mereka muncul dari konsep Lagrangian. Nah, ini sudah mulai ke formula matematika ya. Tapi jangan khawatir,
kalian tidak perlu takut atau dihantui dengan konsep matematika seperti ini, karena nanti pada implementasinya kalian itu langsung fokus kepada code-nya. Kita boleh menggunakan library yang tersedia, namun ada baiknya kita memahami konsep SVM itu dari formulanya seperti apa. Nah, sekarang kita kembali untuk menyelesaikan masalah optimisasi. Ini optimisasi tadi ya, convex optimization atau optimisasi cembung. Kita perlu membentuk Lagrangian. Jadi jangan takut dulu mengenal kata Lagrangian. Jadi inti sederhananya adalah ini adalah cara menggabungkan tujuan utama dengan kendala dalam satu fungsi. Dari Lagrangian ini kita bisa mendapatkan kondisi KKT. Jadi kondisi ini memberitahu kita 3 hal penting. Titik yaitu yang pertama adalah titik yang bisa kita tidak hiraukan, yaitu ya titik yang tidak penting, yaitu AI sama dengan 0. Kemudian titik di margin, yaitu alfa I lebih besar sama dengan 0. Kemudian dan juga hanya titik yang menentukan vektor W. Nah, kita akan turunkan Lagrangian ini terhadap vektor W. Jadi kita dapat persamaan, yaitu W sama dengan sigma I sampai dengan M dikali alfa I, bukan dikali, sigma I sama dengan 1 alfa I dikali YI dikali XI. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah W atau vektor W tadi itu hanya tergantung pada titik-titik dengan alfa I lebih besar dari dengan 0? Jawabannya ya, karena titik-titik tersebut yang kita sebut sebagai vektor support atau vektor pendukung atau support vektor. Nah, support vektor adalah titik yang paling penting dalam SVM. Mereka adalah titik-titik yang berada pada margin atau yang melanggar margin. Kondisi KKT tadi itu memberitahu kita bahwa kalau suatu titik tidak berada pada margin atau nilai alfa sama dengan 0, sehingga titik itu tidak berkontribusi pada model atau titik yang jauh dari margin. Analoginya, kalau kalian punya meja besar, yang menentukan stabilitas meja itu bukan seluruh permukaannya, tetapi letak kaki-kaki mejanya. Jadi support vektor adalah kaki meja dari classifier SVM. Nah, menariknya lagi, jumlah support vectors itu sangat berpengaruh pada kemampuan generalisasi model. Semakin sedikit support vector, semakin baik generalisasinya. Di sini ada catatan, support vectors are not unique. Jadi support vektor itu tidak unik. Sekarang kita geser ke dual form atau hard margin. Dari Lagrangian tadi kita memperoleh bentuk dual. Bentuk dual ini jauh lebih efisien karena tidak bergantung pada dimensi vektor weight, atau vektor bobot atau vektor W, melainkan hanya pada inner product antar titik. Nah, solusi SVM dalam bentuk prediksi adalah
Jadi solusi SVM dalam bentuk yang diprediksi adalah formula atau rumus dari hyperplane atau Hx sama dengan sin atau rumus tanda dari sigma i alpha i dikali yi dikali xi dikali xi plus b. Jadi model ini hanya bergantung pada support vectors. Hanya mereka yang mempunyai alpha i lebih besar dari 0. Jadi dual form inilah yang membuka pintu untuk menuju kernel trick yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu memetakan data ke ruang berdimensi tinggi tanpa menghitung koordinatnya. Sekarang kita melihat bentuk dual SVM yang secara lengkap. Dual problem ini mengekspresikan semua pengaruh titik training dalam bentuk alpha i saja. Menariknya, di dual form ini vektor W sama sekali tidak muncul. Yang kita optimalkan adalah alfanya, bukan W atau vektor W. Dua form SVM ini isinya adalah kita akan memaksimalkan sigma alpha i dikurangi setengah dari semua kombinasi alpha i dikali alpha j dikali label yi, itu label ya, yi yj, yi dikali yj, dan inner product antara xi dan xj. Inner product itu kalau misalnya kalian ingat, ini adalah operasi pada vektor. Ini pernah diajarkan waktu, seingat saya dulu waktu SMA. Oke, jadi intinya model yang kita hasilkan hanya mengandalkan hubungan antar titik lewat dot product. Yang penting kalian perhatikan adalah kendalanya, yaitu alpha i lebih besar sama dengan 0 nih. Kemudian sigma alpha i dikali yi sama dengan 0. Kendala kedua itu memastikan hyperplane seimbang, yaitu tidak bias ke salah satu kelas. Apa artinya bagi kita? Artinya ketika kita menemukan alpha, kita sudah menemukan semua informasi tentang hyperplane. Kita tidak perlu menghitung W atau vektor W secara eksplisit. Cukup pakai rumus prediksinya nanti. Dari rumus B, ini rumus B, untuk setiap support vektor xi bisa dihitung. Jadi rumus B ini bisa dihitung menggunakan salah satu support vektor yang ada. Selama alpha i-nya tidak 0, kita bisa memakai titik tersebut. Jadi semakin sedikit support vektor, semakin efisien model kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian menarik dari teori SVM. Misal leave one out error atau LOO. Leave one out adalah cara mengevaluasi model tanpa membuang banyak data. Caranya sederhana, yaitu untuk setiap titik kita latih model tanpa titik tersebut, lalu kita tes di titik itu juga. Kalau salah, tambahkan error. Nah, jadi ini computational cost-nya sekilas mahal, tetapi dalam teori SVM ada hal yang baik, yaitu LOO atau leave one out error ini bisa diprediksi tanpa benar-benar melakukan training berapa kali pun. Nah, karena definisinya formal, di sini Mohri atau penulisnya ini menuliskan bahwa leave one out error atau LOO itu adalah rata-rata jumlah titik yang salah ketika titik itu dikeluarkan dari data training. Jadi interaktifnya atau gampangnya, bayangkan kalian menguji kemampuan seseorang dalam memasak. Setiap kali kalian menilai suatu hidangan, kalian tidak ikut
membantu memasaknya. Jadi kalian benar-benar menilai kemampuan murni dari si tukang masak. Jadi leave one out. Jadi masakannya tadi betul-betul dibiarkan dia yang masak, kita nggak peduli, kita hanya merasanya saja, nggak perlu dibantu. Nah, kemudian hal yang menarik lagi, SVM itu punya properti khusus yang membuat LOO, atau saya ulangi lagi, leave one error, itu bisa leave one out error, itu bisa dihitung atau diperkirakan hanya dengan melihat jumlah vektor saja. Jadi ini yang membuat SVM itu sangat istimewa dibandingkan dengan model lainnya. Jadi ini adalah hasil dari hasil yang baik ya, dari leave one out error. SVM itu tidak lebih besar daripada jumlah support vektor dibagi total datanya. Artinya semakin dikit support vektor, semakin kecil errornya. Kenapa seperti itu? Sederhananya, kalau sebuah titik bukan support vektor, maka titik itu tidak mempengaruhi hyperplane. Jadi jika kita keluarkan titik itu lalu kita uji lagi, prediksinya tidak akan berubah. Artinya dia tidak mungkin salah, robust. Sebaliknya, jika titik itu support vektor, hyperplane sedikit bergeser saat titik itu dihilangkan, maka prediksinya bisa saja salah. Ini adalah alasan kenapa leave one out error hanya bergantung pada support vektor. Nah, jadi kalau kalian punya dataset besar dan SVM hanya menghasilkan sedikit support vektor, itu tanda bahwa model punya generalisasi yang sangat bagus. Dan itulah mengapa alasan SVM jarang overfit dibandingkan dengan model lainnya. Nah, ini ada catatan. Mohri atau Profesor Mohri memberi beberapa catatan. Yang pertama, bound yang kita dapat dari LOO, leave one out error, adalah bound ekspektasi, bukan probabilitas. Artinya bound itu bekerja dalam rata-rata, masih mungkin ada kasus terburuk, tetapi kemungkinannya kecil. Kedua, teori LOO di SVM sangat unik karena berdasarkan sparsity, yaitu sedikitnya support vektor. Banyak teori pembelajaran lain atau teori machine learning lain memakai dimensi atau ukuran hipotesis, tetapi SVM memakai konsep margin yang jauh lebih kuat. Ketiga, ini mempersiapkan kita untuk memasuki ke teori margin. LOO menjelaskan satu sisi SVM, yaitu stabilitas terhadap penghilangan data. Kemudian margin juga menjelaskan sisi lainnya, yaitu stabilitas terhadap noise atau perturbasi atau perubahan-perubahan lainnya pada dataset. Slide ini sebenarnya adalah jembatan sebelum masuk ke soft margin dan margin guarantees pada slide-slide berikutnya. Jadi intinya SVM itu punya perilaku generalisasi yang sangat konsisten. Saya tekankan generalisasi pada konteks ini artinya adalah kemampuan model untuk tetap berperforma baik ketika diuji pada dataset yang baru atau data testing yang belum pernah sama sekali model lihat. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke support vector machines untuk kasus non-separable case. Baik, sekarang kita masuk ke dunia realnya, yaitu data tidak selalu bisa dipisahkan dengan sempurna. Selalu ada titik yang salah kelas atau dekat sekali dengan kelas lain. Kalau kita paksa SVM memisahkan semuanya, model akan menjadi overfit. Solusi SVM adalah kita menambahkan slack variable, atau ini ya, slack variable ini ya, saya lupa nama ininya,
nama huruf Yunani atau bukan Romawi ini ya, huruf Yunani ya, saya lupa ini bacanya. Kita sebut select aja ya, select i ya, select variable i. Jadi select variable ini mengukur seberapa besar sebuah titik melanggar atau melewati batas marginnya. Jadi kalau select variable i itu sama dengan 0 berarti titiknya aman. Kalau select variable i antara 0 sampai dengan 1 itu titik berada di dalam margin. Kalau select variable i lebih besar dari 1 artinya titiknya tuh salah kelas. Jadi dengan select variables SVM itu tidak keras kepala. Jadi kita sebut inilah toleran lah. Jadi SVM itu mengizinkan kesalahan kecil demi mendapatkan hyperplane yang lebih stabil. Jadi kita bayangkan misalnya kalian parkir mobil di tempat yang sempit sekali. Jadi tidak semua mobil itu bisa pas 100% di garis parkir. Nah, select variable tadi yang ini itu adalah toleransinya. Jadi kita nggak kaku-kaku banget lah. Jadi karena ada toleransi ini, model SVM itu tidak mau mengorbankan bentuk hyperplane menjadi rusak hanya gara-gara 1 atau titik 2 yang aneh atau 1 atau 2 titik yang outlier. Jadi select variable ini adalah semacam toleransinya. Ya. Nah, ini adalah visual dari soft margin SVM. Jadi terlihat bahwa beberapa titik masuk ke margin. Nah, ini ya, ini ada titik yang masuk ke dalam margin. Bahkan ada yang di sisi yang salah nih, yang merah nih. Tapi coba perhatikan hyperplane ini garis ini. Jadi hyperplane-nya tidak terlalu bergeser hanya karena satu titik tersebut. Inilah kekuatan dari soft margin, yaitu hyperplane yang stabil, anti noise. Sekarang saya ingin kalian perhatikan hubungan antara dua hal. Yang pertama, hyperplane masih ditentukan oleh support vectors. Ini support vektornya 1 2 3 1 2 3. Yang kedua, titik yang salah kelas pun bisa menjadi support vektor jika pelanggarannya besar. Jadi model menjadi lebih fleksibel tanpa kehilangan elegansi dari hard margin. Ini contoh ya, bagaimana SVM itu bisa menyeimbangkan teori dengan realitas. Nah, jadi kalau misal pun ya ini adalah garis marginnya, sebenarnya kalau misalnya paling jarak paling dekat yang dengan margin adalah titik yang ini kan. Tapi karena ini kalau misalnya titik ini banyak sekali, berarti kan marginnya ini nggak stabil, berubah-ubah. Nah, daripada margin ini berubah-ubah, ya udah kita korbankan saja yang masuk melewati margin atau yang di luar batas margin itu sebagai select variables. Kita beri batas toleransi. Nah, sekarang formulasi matematikanya kita minimalkan dengan syarat seperti yang tertera di materi slide ini ya, slide ke-18. Praktisnya kita masih ingin memperbesar margin ya, memang kita ingin memperbesar margin. Yang kedua adalah kita berikan hukuman terhadap pelanggaran seperti ini nih, yang merah ini, babrak melewati margin. Nah, sekarang ada parameter baru yaitu C. Dengan C yang besar, maka kita akan menghukum kesalahan dengan sangat tegas.
Kemudian apabila C-nya kecil, nilai C-nya kecil, nih C yang ini nih, C-nya kecil, berarti kita bisa lebih relax. Nah, ini jadi memang ketika kita menentukan variabel menggunakan variabel slack ini memang harus diberi kontrol. Nah, C ini adalah kontrolnya. Jadi C atau variabel parameter C itu adalah seolah-olah sebagai tombol yang menentukan apakah kita ingin model yang sangat ketat atau model yang toleran terhadap noise. Jadi seperti itu. Ini adalah kontrolnya. Nah, di sini ada catatan. Memilih nilai C itu bukan hal yang mudah. Jika C terlalu besar, maka model mencoba menghindari semua kesalahan, hampir seperti hard margin dan bisa overfit. Namun jika C terlalu kecil, model menjadi terlalu lembek, terlalu friendly, sehingga underfit, jadi gagal mengklasifikasikan kelas. Nah, menariknya, untuk menentukan hyperplane yang meminimalkan training error secara eksak itu adalah masalah yang masalah non parametrik ya, NP. Jadi masalah non parametrik itu artinya tidak ada algoritma yang efisien untuk mencari solusinya. Jadi SVM ini menggunakan surrogate loss atau loss pengganti, yaitu Hing loss, untuk membuat masalah yang menjadi convex dan solvable atau bisa dipecahkan. Nah, Mori juga menyebutkan bahwa slack itu tidak harus linear, bisa juga metode kuadratik, bukan metode sih, formula matematika kuadratik. Jadi pangkatnya besar-besar. Kemudian jadi pesannya sederhana. Memilih parameter C itu seperti menyimbangkan dua sisi timbangan, margin besar versus error kecil. Dan kita butuh eksperimen untuk menentukan nilai C yang optimal. Nah, sekarang adalah bahasa yang tadi ya, Hing loss. Di sini kalian akan melihat perbandingan 3 buah loss function. Yaitu 0 atau 1 loss 01, kemudian Hing loss sampai dengan quadratic Hing loss. Hing loss adalah pilihan SVM karena dia adalah convex, formula matematika yang berbentuk convex ya. Convex atau cembung. Nah, jadi Hing loss adalah pilihan SVM karena dia adalah formula atau metode yang convex sehingga mudah dioptimalkan, tetapi tetap menjaga filosofi dari margin. Kalau prediksinya sudah benar dan yakin margin lebih besar dari 1, minus loss sama dengan 0. Kalau prediksi benar tetapi tidak yakin, maka loss masih lebih besar dari 0. Kalau salah kelas, loss menjadi lebih besar. Kemudian, kenapa tidak menggunakan 0,1 loss? Karena itu bukan convex. Jadi, tidak bisa dioptimalkan dengan gradien. Hing loss adalah kompromi terbaik mendekati 0,1 loss. Tetapi tidak halus untuk optimisasi. Nah, selanjutnya adalah quadratic Hing loss
adalah versi yang lebih sensitif pada error besar. Jadi kalau ada titik yang benar-benar melanggar margin secara ekstrim, lossnya semakin besar kuadrat, jadi berkali-kali lipat. Ya, jadi ini cocok buat dataset dengan outlier yang banyak sekali. Nah, sekarang kita lihat lebih jelas bagaimana bentuk hing loss dibandingkan dengan 01 loss. Ini ya, 01. Kalau kalian perhatikan grafiknya, 01 loss itu sangat kaku. Ya, sangat kaku. Prediksi benar loss sama dengan 0, prediksi salah loss sama dengan 1. Jadi seperti itu, kaku dia bentuknya, sangat keras. Nah, jadi bentuk ini tidak bisa dipakai untuk optimisasi karena tidak smooth dan tidak convex. Nah, ini tidak smooth karena patah ini ya. Nah, makanya SVM menggunakan hing loss. Hing loss itu seperti garis miring nih, yang biru. Kalau margin kalian sudah lebih besar dari 1, maka loss sama dengan 0. Tetapi kalau margin mulai mengecil sampai ke titik 0, loss meningkat secara linear. Dan ketika prediksi salah kelas, loss malah terus naik. Jadi ini membuat model punya motivasi kuat untuk memperbesar marginnya, bukan hanya membuat prediksi benar. Kemudian ada juga quadratic hing loss, yaitu bentuk melengkung di warna merah yang naik secara kuadratik. Ini memberikan penalti yang lebih keras atau lebih tegas untuk kesalahan besar. Bisa dibayangkan seperti guru yang memberi hukuman berat kalau misalnya jawabannya bukan hanya salah, tetapi jauh sekali dari benar. Ya, kalau misalnya mahasiswa diberikan soal, kemudian jawabannya itu salah, atau gini deh, ini kan kalian sedang belajar machine learning. Ketika diberikan tugas oleh saya, misalnya tugas optimisasi machine learning, ternyata yang kalian kumpulkan adalah jawaban dari mata kuliah kewarganegaraan. Nah, berarti itu kan penaltinya besar kan ya. Kalau misalnya kalian salah masih saya kasih nilai ya 50, 60, 70. Tapi kalau misalnya sudah fatal salah ngumpul, bukan mata kuliahnya, berarti udah langsung kena penalti yang besar sekali. Saya berikan nilai 0 seperti itu. Jadi dengan melihat grafik ini harusnya kita paham bahwa alasan SVM itu memilih hing loss itu kan bisa dilihat dari analogi ini. Jadi SVM itu memiliki bahwa alasan SVM itu kuat atau SVM itu robust itu karena hing loss memberi sinyal jelas kepada model bahwa jangan hanya benar tetapi benar-benar dengan yakin. Oke, ini tadi adalah kita pembahasan hing loss secara visualisasi. Kalau yang ini adalah pembahasan hing loss dengan formula matematikanya. Jadi di sini untuk soft margin SVM, Lagrangian itu menjadi lebih panjang karena kita perlu menghitung slack variablesnya serta batas minimalnya, yaitu slack variabel lebih besar sama dengan 0.
Di sini muncul dua jenis multiplier, yaitu alpha i dan mu i. Keduanya mengawasi dua sisi kendala, yaitu alpha i untuk memastikan margin itu terpenuhi, sedangkan mu i itu memastikan slack-nya itu tidak negatif. Keduanya harus non negatif, 0 juga bisa masuk. Dan yang paling menarik adalah keduanya saling melengkapi ya. Jadi dari formula matematika ini kita ambil ini aja ya, kita ambil intisarinya. Kalau suatu titik jauh dari margin alfa sama dengan 0, artinya titik tersebut tidak berpengaruh sama sekali pada W atau bobot. Kalau titik berada pada margin, alfa i berada di antara 0 dan C. Kalau titik benar-benar salah kelas atau alfa i sama, berarti alfa i sama dengan C. Jadi meskipun sekarang kita punya variabel slack, struktur solusi itu tidak berubah, tetap hanya ditentukan oleh alfa i. Slack dan mu itu tidak ikut mempengaruhi hyperplane. Jadi mereka hanya mempengaruhi nilai alfa i nya. Nah, pada slide ini kita mengidentifikasi support vektor pada soft margin SVM. Berbeda dengan hard margin, sekarang ada beberapa kategori support vektor. Yang pertama, titik yang berada di tepat di margin akan punya alfa i lebih besar dari 0 tetapi kurang dari C. Dan ini kita sebut sebagai support vektor yang klasik. Yang kedua, titik yang masuk ke dalam margin tetapi masih benar kelasnya. Nilai slack i antara 0 sama dengan 1. Nah, jadi titik ini juga bisa disebut sebagai support vektor. Yang ketiga adalah titik yang salah kelas. Ini adalah titik yang paling ekstrem dan biasanya memiliki alfa i sama dengan C atau slack i lebih besar dari 1. Jadi support vektor dalam soft margin tidak selalu titik yang berada tepat pada garis margin, tetapi bisa juga titik yang menyebabkan pelanggaran margin. Jadi analoginya, ada mahasiswa yang berdiri tepat di lantai batas kelas, itu disebut support vektor klasik. Kemudian ada mahasiswa yang berdiri agak maju karena garis nyaris tidak muat, itu disebut titik margin yang masuk toleransi ya. Dan juga yang ketiga, ada mahasiswa yang salah masuk kelas. Nah, jadi dia ini mempengaruhi letak batas kelasnya. Jadi semua titik ini berperan menentukan hyperplane. Tetapi titik-titik yang jauh di dalam kelas, maka mereka tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadap hyperplane. Oke, kita lanjutkan pada slide moving to the dual. Di sini kita melihat bentuk dual atau bentuk dua formula ya dari soft margin SVM. Jadi bentuknya hampir sama dengan hard margin, hanya saja ada satu perbedaan besar, yaitu alfa i sekarang itu dibatasi oleh C. Nah, dibatasi oleh C. Dual problemnya adalah memaksimalkan fungsi dengan pola sigma alfa i minus setengah dari ini ya, minus setengah dari mana tadi, dari jumlah seluruh kombinasi alfa i kali alfa j kali yi kali j dikali dalam kurung dot produk dari xi
dengan XJ. Jadi mirip dengan yang sebelumnya, tetapi dengan dengan constraint dari L ini. Constraint itu batasannya. Kemudian di sini batas atas dari alpha i sama dengan C itu berasal dari select variables. Di sini kalau ada pelanggaran margin atau titik melanggar margin, alpha i mau tidak mau terdorong ke arah nilai maksimum, yaitu C. Nah, dual SVM ini adalah bentuk yang dipakai pada library populer seperti libsvm dan scikit-learn di Python. Jadi secara praktis ini adalah bentuk sebenarnya yang dipakai komputer untuk menghitung SVM pada dataset yang akan kalian gunakan nanti. Nah, jadi pada slide ini kita bisa melihat bentuk akhir dari fungsi SVM. Jadi saya ingin kalian melihat sesuatu di sini, yaitu fungsi prediksi hanya menggunakan support vektor. Semua titik yang alpha i sama dengan 0 itu tidak dipakai lagi. Ini membuat SVM sangat efisien untuk inferensi atau pengambilan kesimpulan selama jumlah vektornya sedikit. Jumlah support vektornya sedikit maksudnya. Kemudian bagaimana dengan nilai B yang ini. Nah, ini di sini ditunjukkan bahwa B itu dapat dihitung menggunakan titik yang alpha i-nya itu berada antara 0 sampai dengan C. Ini yang di bawah ini. Pesan yang harus kalian tangkap adalah seluruh model SVM itu terdiri dari beberapa titik saja, bukan keseluruhan dataset. Nah, makanya SVM ini works well atau bekerja dengan baik pada dataset yang tidak terlalu besar. Atau kalau dataset kalian sedikit. Ya, sekarang kita masuk ke margin guarantees. Di sini ditunjukkan sebuah bound atau batasan dari generalisasi atau bound generalisasi berdasarkan dimensi fitur n. Nih, dimensi fitur n ya. Kalau kalian lihat, bound ini bergantung pada n dan jumlah fitur. Nah, ingat ya, fitur ya. Kalau misalnya kalian flashback, dataset kita itu dataset seperti tabel ya. Fitur itu adalah kolom-kolomnya, jumlah kolomnya. Bukan jumlah kolomnya. Fitur itu adalah kolom-kolom yang ada pada dataset. Seperti itu maksudnya. Jadi bound ini bergantung pada jumlah fitur. Dan ini adalah sebuah masalah besar. Kenapa? Karena di banyak dataset modern n ini jumlahnya bisa ribuan. Jadi nilai n ini jumlahnya bisa ribuan. Jadi bahkan puluhan ribu. Nah, misalnya pada text classification. Kalau n besar, maka bound ini tidak menjadi informatif, bahkan bisa lebih besar nilainya dari 1. Artinya, bound ini tidak memberikan kepastian apapun tentang generalisasi. Dan inilah adalah alasan kenapa kita butuh pendekatan margin. Pendekatan margin tidak bergantung pada n. Jadi SVM tetap bisa dipercaya meskipun fitur sangat banyak. N itu jumlah fitur ya.
Jadi sederhananya kalau menggunakan teori klasik dari SVM, ketika n besar, jumlah fitur besar, maka SVM-nya itu tidak bisa diandalkan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan pendekatan margin, maka model SVM-nya tetap kokoh. Nah, sekarang kita definisikan confidence margin seperti yang sudah tertera pada slide. Kita akan simpulkan dengan analogi, atau di sini kita sebut confidence, ya, kepercayaan diri dari sebuah model klasifikasi. Kalau nilainya besar dan positif, maka kita yakin benar. Kalau misalnya nilainya kecil, maka kita menjadi ragu-ragu. Kemudian kalau nilainya negatif, maka kesimpulan yang diambil adalah salah. Confidence margin ini berbeda dari geometric margin, tetapi keduanya berhubungan. Confidence margin itu lebih general dan berlaku untuk berbagai jenis model, bukan hanya model linear saja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kalian atau kita itu lebih suka classifier yang benar tapi ragu-ragu, atau yang benar dan yang sangat yakin? Jelas, ini yang diukur oleh margin, dan inilah yang dijadikan dasar pada bound generalization. Nah, dari slide ini didefinisikan apa itu margin loss. Jadi seperti yang tertera ya, ini definisi dari margin loss, rho ya, rho margin loss. PSI didefinisikan ini PSI rho, ini bacanya PSI ya, PSI, PSI. Ini bukan P tapi RHO, rho. Nah, ini definisinya seperti ini, sesuai visualisasinya menggunakan gambar ya, yang artinya kita tidak hanya memperhatikan apakah model itu benar atau salah saja, tetapi juga apakah marginnya mencapai nilai minimal rho. Titik-titik yang marginnya kecil dianggap berbahaya karena rawan salah jika ada sedikit noise. Jadi margin loss itu seperti dosen ya, atau guru yang menilai, bukan hanya benar atau salah, tetapi seberapa yakin kalian untuk menjawabnya. Jawaban yang benar tapi ragu itu dianggap kurang baik. Jadi ini adalah inti pendekatan margin. Kita ingin classifier yang robust, bukan sekedar akurat. Dan ini adalah salah satu hasil teoritis yang penting dalam pembelajaran mesin atau machine learning, yaitu teorema margin bound. Di sini kita tidak perlu membuktikannya, tetapi kita pahami maknanya. Bound ini menunjukkan bahwa generalization error atau error generalisasi itu dipengaruhi oleh 3. Yang pertama, jumlah titik margin kecil. Kedua, kompleksitas fungsi. Yang ketiga, ukuran sampel M. Ukuran sampel M itu banyaknya ini. Kalau tadi fitur berarti sekarang record. Jadi yang uniknya adalah bound ini tidak tergantung pada jumlah fitur n. Jadi margin bound yang ini tidak bergantung pada banyaknya fitur. Jadi SVM ini bisa bekerja sangat baik meskipun berada di ruang dimensi yang tinggi. Jadi inilah kenapa SVM itu begitu sukses pada data teks dan bioinformatika atau dataset yang bersumber dari makhluk hidup, bio. Oke, ini mathematical proofnya ya. Kita bisa skip saja ya menurut saya, karena ini sebenarnya ini pure mathematics. Sementara kalian di anak-anak mahasiswa semester 3 itu belum mempunyai mata kuliah yang mendukung untuk kalian bisa membaca
pembuktian matematis ini secara komprehensif, karena kalian lebih diarahkan prodi lebih langsung ke implementasinya. Oke, ini kita bisa skip ya. Oke, jadi kita bisa lompat ke slide ke 34 ya. Di sini jadi ditekankan bahwa margin bound itu tidak bergantung pada dimensi ruang. Jadi ini adalah salah satu informasi kabar baik, artinya kita bisa memetakan data ke ruang berdimensi yang lebih tinggi tanpa takut overfitting selama margin tetap besar. Jadi ini adalah ide dasar dari kernel trig. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Kalau menambah dimensi membuat data lebih mudah dipisahkan, kenapa kita tidak naikkan dimensi saja setinggi mungkin? Nah, jadi jawabannya adalah mudahnya gini. Data tambah banyak, nambahin dimensi artinya kan nambahin fitur ya. Nambahin fitur, misalnya fiturnya 10 jadi 20, kemudian recordnya dari 100 jadi 10. Nah, jadi menghitung dimensi itu, menghitung data dengan dimensi besar itu mahal. Jadi perhitungan matematisnya semakin besar, dan apabila kita meminta komputer untuk melakukan operasi matematika tersebut, maka otomatis akan menjadi lama juga. Memori yang digunakan semakin banyak. Seperti itu. Nah, namun di sini bisa diatasi dengan kernel trig. Jadi kita bisa menghitung inner product dari ruang yang berdimensi tinggi tanpa pernah menciptakan atau memperhatikan atau pay attention to vector high dimension itu sendiri. Jadi kita cukup menghitung fungsi kernelnya saja. Oke, kalau misalnya kalian bingung apa itu kernel, ya anggap aja kernel itu seperti biji jagung ya, inti-intinya saja. Biji jagung kernel. Jadi kernel itu meskipun kecil, itu bisa digunakan untuk hal yang lebih besar lagi. Inti bijinya bisa jadi tumbuhan besar. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa SVM itu kuat atau robust. Oke, ini referensinya. Oke, ini ada yang disebut saddle point ya. Saddle point itu titik pelana. Jadi di sini ditunjukkan bahwa bagaimana Lagrangian ketika diambil saddle point-nya dapat digunakan untuk mengekspresikan margin dalam bentuk parameter alpha i. Ini membuktikan secara formal bahwa margin rho itu berkaitan langsung dengan norm dari vektor bobot, vektor w. Dan karena vektor w sendiri adalah jumlah dari alpha i dikali yi dikali xi, maka margin itu berkaitan langsung dengan para support vektor. Sehingga semakin banyak titik penting atau alpha i besar, maka semakin kecil margin. Semakin sedikit support vektor, semakin besar margin. Ingat, yang kita inginkan adalah sedikit support vektor dan juga margin yang besar. Ini proof ya, proof mathematical proof, bisa kita skip saja. Ini juga, kemudian ini yang terakhir ini juga nggak usah. Oke, saya rasa cukup ya.
Ini adalah penjelasan dari SVM matematisnya. Jadi poin-poin yang bisa diambil adalah kita itu akan menggambar sebuah hyperplane yang membelah atau membagi dataset menjadi dua bagian yang terpisah dengan margin yang besar. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah untuk kasus dengan dua kelas saja. Jadi kalau misalnya kelasnya lebih besar dari 2, berarti marginnya nggak sesederhana yang tadi, tidak hanya garis miring tadi saja. Apalagi kalau misalnya dimensinya tinggi, hyperplane-nya bukan garis lagi, hyperplane-nya itu sudah menjadi barang yang sangat abstrak. Oke, itu saja dari saya untuk penjelasan mengenai SVM. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, yang mana kekurangan itu semuanya asalnya dari saya. Kita berjumpa kembali pada video-video ajar selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.